Oke, ya. Oke, halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang dan selamat kembali lagi nih, berjumpa lagi sama aku JJ di acara ngobrol bareng Binus Palembang. Nah, sebelumnya maaf banget nih guys, karena beberapa minggu ini kita sudah banyak ya skip jadwal untuk ngobarnya, karena ini juga Mimin baru banget pulang dari roadshow keluar kota. Kemarin itu sempet ke Muara Enim, terus juga ke Lahat, lalu ke Pagar Alam, dan juga Mimin 1 minggu ada di Bengkulu nih guys. Nah, misalnya teman-teman kemarin tuh ada yang dari sana, sempet nggak ya ketemu sama Mimin, atau ada nggak yang sekolahnya disamperin sama Binus Palembang? Kalau misalnya ada, boleh langsung di komen kayak gitu, asalnya dari sekolah mana, terus kemarin dapet informasi apa aja dari Binus Palembang, terus juga sudah dapet door prize nggak, kebagian hadiah-hadiah apa gitu dari Binus. Pasti banyak banget ya yang dapet, ada yang dapet tumbler, ada juga yang dapet kopi gratis di traktir sama Binus. Habis itu banyak deh kayak gitu ya. Nah, untuk hari ini nih teman-teman, kita mau membahas sedikit banget mengenai info pendaftaran, karena selebihnya kita akan membahas hal yang seru nih mengenai akuntansi. Mungkin di sini teman-teman sudah lihat dari judul flyer yang sudah Mimin bagiin, itu adalah mengenai akuntansi, bukan cuman angka. Nah, mungkin pada bingung kan? Pasti awalnya mikir, aduh akuntansi itu pasti semuanya hitung-hitungan, semuanya soal pembukuan, soal harta utang modal dan lain sebagainya. Itu juga yang Mimin pelajari dulu ya guys ya pas belajar. Nah, mungkin di sini kita akan cari tahu lebih lanjut infonya dari Ibu Stella Tio Caroline SEMAK, yang merupakan dosen dari jurusan akuntansi di Binus Online Learning. Apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari di akuntansi? Oke, kita tunggu Ibu Stella Carol untuk bergabung ya. Semoga semuanya sehat-sehat ya guys ya, karena cuacanya sangat tidak dapat terprediksi ya sekarang. Oke, selamat siang Ibu Stella. Siang. Iya, selamat siang Ibu, gimana kabarnya Bu Stella? Sebentar ya. Iya. Oke, seperti Ibu Stella sedang ada kendala ya guys ya. Sedikit cerita nih teman-teman, kayaknya kemarin itu pas Mimin lagi di Bengkulu itu banyak banget teman-teman kita yang masih mungkin belum tahu nih info mengenai BINUS. Nah, jadi BINUS Palembang ini kita sedang membuka pendaftaran untuk gelombang terakhir di tahun ini, yaitu pada bulan November, di mana nanti teman-teman akan bisa kuliah secara online dari mana saja dan kapan saja kayak gitu. Nah, kalian bisa pilih jurusan akuntansi, manajemen bisnis, sistem informasi, teknik informatika, dan juga teknik industri. Nah, di sini nanti teman-teman semua proses yang akan kalian lakukan mulai dari registrasi sampai perkuliahan akan dilakukan secara online. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot ke Palembang ataupun ke Jakarta untuk berkuliah. Oke, kita akan kembali lagi bersama Ibu Stella. Oke. Oke, Bu. Ya, Sudah siang. tersambung ya, Bu? Iya. Oke, Ibu gimana kabarnya, Ibu Stella? Ya, puji Tuhan sehat. Gimana kabarnya Bu JJ? Alhamdulillah baik, Bu. Kita di Palembang semuanya baik, walaupun kemarin ada perjalanan dinas selama Mm-mm. 2 minggu berturut-turut, Bu, kita. Oh,
Itu apa? Iya. Putar sekolah apa ke sekolah-sekolah ya? Iya bener Bu, kita Oh, outreach ke oke. sekolah-sekolah di Sumbaksel sama Bengkulu. Gitu. Oke. Itu, apa ya? Fully untuk trans apa? Kerjanya WFH ya berarti ya, yang di Palembang ya. Iya, kita sudah Uh, WFO sekarang. Ibu udah masih WFH atau full WFO, Bu? Kalau di Kemanggisan itu sudah fully WFH juga. Saya sebenarnya sebelum Ah, ada pengumuman yang WFH 100% udah lama WFH sih. Jadi tidak ada oke, lagi. semoga selamanya terus WFO kita, Bu ya. Iya, Nggak ada lagi WFO WFH-an. iya. Oke. Oke, Ibu Stella Tio Karolin ya guys. Ya, ini adalah dosen jurusan akuntansi di Binus Online Learning. Nah, Bu Stella udah berapa lama Bu ngajar akuntansi di Binus Online Learning, Bu? Kalau saya masih terhitung baru, sangat baru. Oh, Jadi baru. memang saya baru join itu sekitar tahun lalu di 2021 bulan September, kalau nggak salah, September, Oktober lah gitu. Jadi memang Oh, gitu. ini faktor kesempatan bisa dibilang. Jadi memang ada kesempatan yang ditawarkan ke saya untuk boleh memberikan ilmu saya yang saya punya untuk bisa mengajar di Binus Online Learning gitu. Jadi memang waktu itu dibukanya untuk yang dari prodi akuntansi ya gitu. Jadi masih terhitung ya belum sampai setahun lah. Oke. Nanti, nah, untuk berarti sekarang udah masuk di semester kedua Ibu ngajar ya, Bu ya? Iya, kalau sekarang udah masuk semester 2. Iya. Oke, nah kalau peminat akuntansi sendiri Bu dari awal Ibu masuk di sini seperti apa di Binus Online? Kalau dari beberapa kelas yang saya ajar itu memang kan rata-rata kan dari yang sudah ada pengalaman kerja ya kan beda ya maksudnya Mhm. mahasiswa yang memang baru lulusan dari SMA atau sekolah tingkat atas dengan yang memang sudah ada pengalaman bekerja kan memang secara pengalaman tuh berbeda dan dari segi juga berpikir terus bagaimana mengungkapkan pertanyaan logiknya itu bagaimana menangkapnya juga nah itu memang beda kan jadi memang tantangan juga khususnya untuk yang di Binus Online Learning karena memang secara uh, pemikiran sudah kritis nih gitu kan jadi kan kalau Iya betul-betul. para yang sudah bekerja kan sudah kritis kan mereka biasanya mempertanyakan terkait dengan bagaimana uh, mata kuliah yang mereka ikuti itu teraplikasi ke dunia pekerjaan mereka gitu kan jadi kan memang kan dari beberapa mahasiswa yang tentunya mempunyai background yang berbeda-beda mungkin dari ada punya usaha sendiri sampai yang bekerja di kantoran gitu kan jadi memang bakal sangat ada banyak uh, apa ya istilahnya cerita-cerita seru lah di belakang uh, apa ketika ada sesi mengajar gitu kurang lebihnya Iya. seperti Oke, nah kan ini tema kita hari ini itu adalah akuntansi bukan cuma angka Bu ya. Karena akuntansi ini menjadi momok nih beberapa waktu kita membuka apa ya info pendaftaran kayak gitu Bu. Pasti yang ditanya, aduh akuntansi itu pasti belajar ngitung terus nih Kak, ini terus nih Kak, pusing gak mau ngitung-ngitung lagi gitu ya. Padahal yes. pasti sebenarnya akuntansi itu nggak cuma angka doang Bu ya. Nah, jadi sebenarnya akuntansi itu apa sih Bu? Apa yang akan mereka temui di prodi akuntansi? Iya, jadi memang kalau ketika seseorang pertama kali mendengar kata akuntansi itu sudah mindsetnya mereka tuh udah susah, terus harus banyak hitung-hitungan, banyak rumus yang harus diperhatikan, belum lagi nanti apa itu debit kredit gitu kan, terus banyak lagi harus nyusun laporan. Jadi memang ketika kita secara random mempertanyakan ke orang pasti sebagian besar akan menjawabnya seperti itu. Cuman balik lagi memang
Kalau dari mindset yang belum terjun langsung, belum mempelajari langsung terkait dengan apa itu akuntansi, itu memang uh, akan terasa sulit. Cuman begitu sudah masuk, memang butuh latihan. Tidak semua orang begitu melihat suatu ada istilahnya apa ya pembelajaran baru langsung mengerti. Memang sedikit-sedikit harus banyak latihan, harus banyak baca juga gitu kan. Itu dua poin penting itu yang memang harus dipupuk sejak dini. Dan tentunya bertanya itu juga penting gitu kan, karena ketika sudah baca terus sudah praktek tapi kalau ada satu dua hal yang memang aduh ini kok kayaknya saya nggak paham di sini, kalau tidak bertanya dan tidak mendapatkan jawaban dari istilahnya sumber yang tepat juga akan ujung-ujungnya mentok gitu. Jadi memang pemahamannya gitu. Nah tentu saja ketika masuk ke akuntansi itu akan banyak sekali teori atau praktek yang bisa kita pelajari di situ. Jadi bukan serta-merta, oh berhubungan dengan buku besar, oh ada mesti jurnal, oh debit kredit, oh berarti nanti setelah nanti ada jurnal, terus bikin pelaporan, terus harus ada sistemnya, apalagi adjustment dan sebagainya gitu kan. Itu memang proses yang secara kalau kita bisa bilang akuntansi dari segi untuk pelaporan keuangan memang menyampaikan histori transaksi yang sudah berjalan sebelumnya dari sisi mungkin kita kalau melihat gambaran besarnya perusahaan, ataupun kalau misalkan dari level yang kecil UMKM kan juga akan memakai itu akuntansi. Bahkan kayak di warung-warung sebenarnya akuntansi itu juga dibutuhin loh. Jadi walaupun belum sekompleks yang di perusahaan kayak level warung atau UMKM itu kan biasanya mereka juga harus mencatat gitu uang masuknya mereka, belum lagi nanti terkait dengan pengeluaran mereka, apa aja biaya yang terkait di dalamnya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk apa ya yang bisa dibilang terkait dengan akuntansi itu gitu. Nah, terus juga akuntansi selain tadi yang terkait dengan pelaporan keuangan, kita bisa mempelajari hal-hal lainnya. Jadi bukan sekedar angka, ada teori lainnya yang bisa kita pelajari juga. Jadi mungkin dari sisi akuntansi kan, oke kita mengolah apa transaksi keuangan gitu kan, mau dari UMKM atau perusahaan secara angka supaya bisa nanti terkait mungkin ya pengambilan keputusan mau investasi atau pengembangan bisnis selanjutnya itu bisa. Cuman ada sisi hal lain yang bisa kita pelajari, misalkan dari sisi risk manajemennya gitu kan, karena kan selain angka yang mesti perhatiin, kita juga harus memperhatikan hal-hal lainnya yang terkait dengan proses akuntansi tersebut gitu. Jadi ini bukan berarti dari nama mata kuliahnya akuntansi, tapi komponen yang ada di dalam akuntansi tersebut gitu. Jadi seperti tadi kayak ada risk management, ada compliance juga. Jadi kan yang supporting ketika dalam proses apa ya istilahnya mempelajari akuntansi itu akan banyak hal sekali gitu. Nah, tidak serta-merta harus hitung-hitungan, praktikal juga bisa gitu. Praktikalnya seperti apa? Mungkin kita ada membahas karena ini sharing ya sifatnya. Oh, ternyata kalau ada yang bekerja di kantor tertentu, di perusahaan tertentu, case-nya seperti ini. Jadi bisa bersifatnya sharing juga. Jadi tidak serta-merta harus hitung-hitungan megang kalkulator gitu. Nah, terus yang lainnya juga bisa kita lihat sekarang kan perkembangan teknologi kan sudah sangat pesat sekali ya, sudah semakin canggih. Nah, akuntansi bisa kita lihat segi teknologi juga gitu, karena sekarang sudah banyak sistem-sistem atau aplikasi yang memang dia istilahnya mensupport untuk kebutuhan akuntansi mulai dari UMKM sampai dengan perusahaan gitu. Jadi sistemnya itu atau aplikasinya itu ya juga ada yang gratis, ada juga yang memang berbayar gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan transaksi dari masing-masing yang akan menggunakan teknologi itu tersebut gitu. Jadi kalau untuk kita berbicara akuntansi, yaitu memang bukan hanya sekedar angka. Jadi bisa kita lihat sainsnya bagaimana,
terkait dengan teknologinya bagaimana gitu kan. Jadi apa saja kalau kita mau lihat itu lihatnya dari helikopter view, gambaran besarnya, jangan hanya splittingan Iya, kecil benar-benar. gitu. Jangan Karena satu hal ketika aja Bu ya. iya, karena ketika melihat itu hanya akuntansi, aduh, saya udah berpikir udah minder, aduh, saya mampu nggak ya belajar akuntansi karena hanya Iya, menghitung angka gitu. pasti langsung takut. Padahal Bu ya, sehari-hari kita pasti main sama akuntansi juga Iya, kan. iya, Untuk diri sendiri, pasti gitu. Aduh, bulan ini pemasukan aku segini, pengeluaran aku segini, iya benar. pencatatannya akan seperti ini. Bener ya Bu ya? Iya, ya, ya Iya, kalau misalkan melihat dari diri kita secara personal juga kita sebenarnya juga bisa memanage akuntansi dari segi kita. Misalkan kalau sekarang kan banyak aplikasi tuh di handphone ya. Misalkan untuk men-tracker benar. expand kita, istilahnya kalau expand itu kayak jajan-jajanan kita lah yang kecil-kecil gitu kan. Jadi kalau sekarang kita dikasih uang saku, kalau untuk mahasiswa yang masih belum bekerja kan kayak uang saku. Oh bisa tuh nanti dimasukin ke aplikasinya, oh saya dapat uang saku mingguan atau bulanan berapa. Lalu nanti tuh bisa tuh kita input, oh minggu ini, hari ini saya jajan apa aja, saya beli apa aja, saya nabungnya berapa gitu kan. Itu sebenarnya Iya, bukan hanya dari segi UMKM atau apa gitu. Jadi dari personal diri kita tuh sebenarnya juga terkait dengan adanya proses akuntansi itu gitu loh. Nah, kebetulan iya saya bener pakai banget. untuk tracking kan, karena kan ingin melihat perkembangan teknologi juga kan. Oh, ternyata ada kegunaannya juga loh si sistem akuntansi itu, sistem informasinya lah berupa aplikasi. Ternyata saya bisa maintainnya apa? Oh, terkait dengan maintain pengeluaran saya. Jadi ketika saya tahu history apa saja pengeluaran saya. Jadi kalau misalkan pun ada keperluan mendesak saya mau jajan apa, jadi saya sudah bisa nih menganggarkan, oh ini ada yang bisa saya kurangi gitu. Itulah pos-pos debit kreditnya dari sisi kita secara personal. Kurang lebih kayak Secara gitu. pribadi, secara simpelnya Bu ya. Iya, gitu. Bener. Nah, itu tadi tuh teman-teman makanya jadi bukan jangan dijadikan momok ya Bu ya. Justru Iya, akuntansi benar. itu dasar kehidupan kita sehari-hari ya Iya, Bu. iya. Coba Jadi, kelihatan Bu ya bedanya orang yang melakukan pencatatan, yang tahu transaksi sehari-hari sama orang yang nggak melakukan pencatatan sama sekali pasti uangnya nggak tahu kemana, iya benar. tiba-tiba habis aja kayak gitu ya Bu ya. Iya, jadi memang Nah itu itu guys. juga jadi pelajaran di saya kan, jadi bukan hanya level tertentu yang istilahnya hanya bisa menggunakan aplikasi atau yang terkait dengan akuntansi. Saya sendiri pun mencoba, aduh kenapa pengeluaran saya atau expense saya bisa banyak gitu kan, itu kan dari sisi kita. Nah itu juga keperluan analisa lah gitu, jadi analisa kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu gitu. Nah perusahaan pun juga sebenarnya secara praktekannya akan seperti itu juga, terkait dengan analisanya nanti kedepannya harus bagaimana gitu perbaikannya gitu. Betul, benar banget. Nah, itu kan tadi sebenarnya secara garis besar apa yang kita pelajari di akuntansi dan juga akuntansi itu teraplikasikan di mana saja. Nah, kan kalau misalnya masalah teknologi tadi tuh Bu. Nah, berarti benar ya, kita tuh tidak akan selamanya melakukan hitung-hitungan secara manual. Karena kan kayak anak SMA dulu misalnya ada IPS, bahkan sekarang anak IPA juga ada yang belajar cross jurusan katanya. Jadi mereka pasti akan tetap ketemu akuntansi. Nah, itu kan yang kita tahu tuh kita tulis-tulis tuh Bu di buku besar yang harus garis yang mana debit, yang mana kredit. Sekarang itu apakah masih kayak gitu atau yang tadi teknologinya udah full pakai teknologi? Oke, kalau sekarang kita memposisikan diri dari sisi kita dari tenaga pendidik, memang kita tidak bisa langsung terjun ke teknologi itu, karena kan memang kan kalau kita sudah terjun ke teknologi itu kan sudah masuknya ke praktek ya. Nah sebelum praktek itu ada beberapa hal yang memang kita harus pahami dulu gitu. Ngerti belum tentu paham, jadi paham itu udah pasti mengerti gitu. Nah ketika sudah paham, nah salah satu caranya sekarang memang masih ada yang sifatnya manual. Contohnya kayak kemarin
ketika diminta jurnal memang harus menjurnalkan debitnya apa, kreditnya apa gitu. Sampai ke posisi nanti nyusun laporan keuangannya, trial balance, terus income statement, terus general ledger dan sebagainya. Nah, kalau untuk dari segi kita ketika nanti ada rekan-rekan yang ingin belajar akuntansi, memang nanti akan dituntun dulu nih secara dasarnya itu harus paham, karena memang kalau pakai sistemnya aplikasi kan sudah pinter banget tuh ketika kita masukin pendapatan, uang masuk atau uang keluarnya berapa, dia sudah otomatis memberikan logik, oh debitnya ini, kreditnya ini gitu. Nah, tapi kan dibalik itu kenapanya bisa muncul transaksi itu, jurnal itu kan semua orang kan nggak paham ya. Jadi memang satu hal yang paling penting itu ketika belajar akuntansi, nanti ketika ngambil prodi akuntansi memang akan masuk ke yang proses manual catat-catat dulu tuh. Jadi kalau sekarang mungkin akan jarang sekali pemakaian buku besar, masih ada lah satu dua yang mungkin menggunakan buku besar. Nah, cuman memang untuk nanti untuk mau dari dalam sesi kuliah, nah kita tidak memang akan terjun langsung ke penggunaan teknologi yang terkait dengan akuntansi, pencatatannya lah, tapi masih bersifat kayak manual. Cuman nanti dalam berjalannya waktu memang dibutuhkan juga aplikasi tersebut, karena kan memang selain teorinya kita udah dapat, basicnya udah dapat, tapi kan dengan praktikalnya kan kita juga harus balance ya. Jadi jangan sampai nanti ketika masuk ke aplikasi nggak paham juga, masih buta gitu. Jadi memang itu berbarengan lah berjalannya belajarnya gitu. Iya, berarti yang manual tadi itu landasannya Bu ya, jadi dia tahu memposisikannya kemana gitu ya. Kalau misalnya langsung otomatis mah berarti semua orang gampang Bu ya kalau kayak gitu. Enak, jadi istilahnya kalau makan tuh udah tinggal disuapin, tapi kan tidak seperti itu ya, sama halnya kayak bayi belajar kan mesti dipegang dulu kan, tapi kan ada satu hal dia harus belajar sendiri, bagaimana jatuh, bagaimana harus bangun. Nah, seperti itu juga lah teknis belajar akuntansi, gimana nanti harus baca buku, baca jurnal, belum lagi terkait dengan penelitian-penelitian dari yang sudah ada di banyak website lah gitu. Nah, itu akan ada satu hal di mana pusingnya ada, tapi semangatnya juga ada gitu lah. Kalau kita ibaratkan kurang lebih seperti itu. Iya bener banget tuh guys. Jadi tetap nanti akan belajar manual dulu ya Bu ya sebagai landasan. Jadi kita nggak asal taruh aja tuh nanti yang mana debit yang mana kredit kayak gitu ya, bisa-bisa error Bu ya uangnya nanti. Oke, nah Bu, katanya kalau misalnya nih kan ada kemarin tuh case-nya adalah ada dua orang yang daftar. Terus satunya itu pilih akuntansi, terus temennya tuh langsung kayak merespon, wah nih kamu anak pinter banget nih pasti pilih akuntansi. Nah menurut Ibu tuh apa iya tuh anak akuntansi itu emang awalnya tuh harus pinter dulu gitu? Sebenarnya siapapun itu dengan memilih jurusan apapun itu baik semuanya. Jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk, itu semuanya baik. Tergantung balik lagi ke passion kita. Nah, jadi sejak SMA, sejak misalkan dalam dunia pekerjaan, ketika saya mau ngambil studi lanjut, nah ketika sudah mendapat passion, aduh saya kepengen banget nih melanjutin studi saya, misalkan ke akuntansi gitu kan. Nah, itu sebenarnya ketika kita sudah mempunyai passion itu, sudah mempunyai rasa suka itu, tentunya ketika orang berbicara, kita bukan lihat dari akuntansi, misalkan jurusan yang lain pun juga begitu. Kita orang lain sudah bertanya, aduh itu kan jurusan yang susah, aduh itu kan jurusannya yang khusus orang-orang yang pintar gitu kan, orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi tidak melihat seperti itu, balik lagi gitu. Ketika saya suka akuntansi, toh berarti dari dulu saya sudah menanamkan di dalam hati saya, wah kayaknya bakal seru nih belajar akuntansi. Serunya apa? Serunya suruh pusing. Iya, pusing itu merupakan keseruan bagi saya. Jadi terus pengetahuannya juga dapat gitu kan. Jadi banyak hal yang akan pengetahuan yang akan masuk ke saya gitu. Jadi saya bisa melihat dunia luar itu seperti apa ketika kita nanti melanjutkan studi
apapun itu ya, mau S1, mau S2 ataupun sampai S3 gitu. Jadi jangan don't just the book by its cover gitu. Jadi memang ketika Iya, kita bener kerja, banget. wah kayaknya akan mulus nih jalannya gitu, karena kan ketika orang yang merasa terpaksa itu kan apa-apa kan akan menilai, aduh susah nih, aduh saya kayaknya nggak sanggup nih, aduh saya kayaknya bakal ngulang nih kuliahnya gitu, akan ada mindset seperti itu. Iya, di jurusan apapun pasti kayak gitu ya Bu ya, bukan cuma Iya, akuntansi. iya, Yang penting itu passionnya Bu ya, harus suka dulu, harus ya emang dari awal paham nih kita mau belajar apa, ke depannya seperti apa. Nah itu tadi tuh passionnya Bu. Kalau misalnya prospek ke depannya akuntan itu seberapa cerahnya nih untuk ke depannya? iya. Jadi akan luas sekali ya untuk dari segi lulusan prodi akuntansi. Jadi bukan hanya sebagai akuntan saja, banyak hal yang akan bisa masuk. Misalkan, oke, kita masuk ke sebagai akuntan. Terus sebagai tim auditor juga iya gitu, karena nanti di prodi akuntansi juga akan mempelajari terkait dengan audit. Auditnya mempelajari KSAK, auditor internal sebagai apa, seperti apa gitu. Nah, lain halnya juga terkait dengan misalkan perpajakan gitu. Nah, karena akuntansi itu juga mempelajari terkait dengan perpajakan gitu, perkembangan pajak saat ini, apa aja sih nanti terkait dengan perubahan undang-undang dan sebagainya. Terus ada hal lain lagi mungkin terkait dengan apa istilahnya financial analyst gitu kan. Jadi menganalisa dari segi pelaporan keuangan perusahaan gitu. Jadi bukan berarti dia masuk ke transaksi operasional harus jurnal debit dan kreditnya, tapi dia sudah mendapatkan pelaporan keuangan dan dia menganalisa itu. Nah, bisa lainnya juga mungkin terkait dengan bisnis proses atau compliance, itu misalkan terkait dengan bagaimana sih suatu perusahaan itu didesain, bisnis prosesnya, alur kerjanya, terus SOP-nya bagaimana, ataupun terkait dengan surat keputusannya bagaimana gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau bisa juga mungkin terkait dengan akuntansi, masuk ke sistem informasi akuntansinya terkait dengan aplikasi-aplikasinya gitu. Nah, bisa masuk ke situ gitu. Jadi itu beberapa contoh yang bisa saya berikan lah kalau yang untuk terkait dengan beberapa profesi yang secara general yang pasti masih dipergunakan, karena kan perusahaan itu kan di mana-mana kan harus ada orang finance and accounting-nya, Iya, pajak juga bener. harus ada, tim auditnya juga harus ada gitu kan, terus compliance-nya juga harus Bener. ada, tim analisnya juga ada, analis terkait financial itu juga harus ada. Jadi memang untuk kebutuhan sampai saat ini akuntansi itu masih sangat terbuka lebar gitu, karena kan segala Masih proses tinggi ya Bu. aksi keuangan di Indonesia tentunya balik lagi ke perusahaan-perusahaan kan juga masih harus berjalan ya gitu. Sama halnya dengan yang lainnya ya, dari prodi lainnya juga terbuka lebar. Cuman kalau saya memberikan contoh terkait dengan profesi lulusan akuntansi itu apa aja, sehari-harinya pasti akan masih banyak dibutuhin gitu. Iya, berarti nggak bukan cuman akuntan ya Bu ya, tapi Iya. banyak sekali profesi yang bisa dijalankan sama teman-teman lulusan akuntansi nih. Pasti banyak banget karena setiap perusahaan pasti ada finance-nya Bu ya. Itu pasti Iya. harus dicek, harus dihitungin, harus dicatetin, terus juga harus analisanya seperti apa ya Bu ya. Berarti Iya. keren nih pasti anak akuntansi ke depannya nih. Mm-mm. Nah, itu pertanyaannya ada juga tuh, Bu. Pajak itu bagian dari akuntansi ya? Iya, pajak itu juga merupakan bagian dari apa akuntansi ya. Jadi memang nanti jatuhnya ketika ada istilahnya penjurusan saya akan masuk kemana untuk kepentingan nanti tugas akhir atau research. Nah, pajak itu juga bagian dari akuntansi gitu. Jadi memang satu siklus dalam pelaporan keuangan di mana nanti ada komponen pajak tadi yang saya jelaskan, terus ada auditnya juga. Nah, itu juga merupakan bagian dari akuntansi gitu. Jadi mempelajari terkait dengan satu siklus keuangan lah, di mana nanti kita akan memberikan informasi apa yang bisa kita hasilkan gitu dalam satu siklus pelaporan keuangan tersebut.
atau siklus akuntansi gitu. Oke, nah kalau misalnya kan kemarin waktu-waktu itu aku kan kuliahnya manajemen Ibu. Di manajemen itu ada konsentrasi manajemen keuangan. Mm-mm. Nah, apakah itu sejalan dengan teman-teman yang nanti dari akuntansi, apa irisan karirnya itu apakah sama atau berbeda, Bu? Dari Iya, manajemen keuangan dengan akuntansi. iya. Sebenarnya kalau yang di akuntansi dulu waktu saya kuliah juga mempelajari terkait dengan apa bisa bilang manajemen keuangan atau akuntansi keuangan lah gitu kan. Jadi memang itu secara teori nanti kita lebih mempelajari terkait dengan bagaimana sih kita nanti memanage keuangan perusahaan kita gitu kan dari segi teoritisnya gitu. Nah, tapi juga ada beberapa nanti praktikal yang akan kita coba pelajari juga kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi memang kalau dari apa prodi manajemen juga mempelajari terkait hal itu, nanti dari segi akuntansi tentunya juga harus mempelajari hal-hal yang terkait dengan manajemen. Nah, itu bisa potensi untuk saling beririsan gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, nah, kan tadi ada tuh satu kalimat yang Ibu bilang tuh, pusing itu menjadi passionnya Ibu ya, Bu ya, pas belajar akuntansi. Nah, sebenarnya itu apakah memang ada tips and tricksnya untuk mendapatkan keseruan dalam belajar akuntansi atau fun way yang biasa anak-anak akuntansi dapatkan, tapi kita yang awam-awam ini tuh heran gitu Bu melihatnya. Iya, jadi kalau belajar itu memang harus diniatin dulu gitu. Sama halnya kita melakukan sesuatu juga kalau dengan niat, dengan antusias tentunya apapun kesulitan apapun itu, terus halangan apapun itu akan terasa lancar gitu. Jadi memang balik lagi ketika kita menghadapi kesulitan, kalau misalkan kayak saya di dulu ya kuliah terus dikasih nih paper bahasa Inggris pula gitu harus baca gitu ya itu menjadi bagian dari saya ketika saya sudah menyukai dunia akuntansi saya harus berhadapan dengan itu jadi kita nggak boleh serta merta aduh kok akuntansi kok jatuhnya seperti ini ya jatuhnya kok makin susah gitu kenapa bahasa Inggrisnya kan kita tahu sendiri kalau udah terkait dengan masuk ke paper atau jurnal itu apalagi yang bersifat internasional itu kan bahasanya akan susah sekali kalaupun orang yang nggak mau belajar nggak mau banyak baca itu akan menjadi beban pada ujungnya gitu nah ketika kita dari dalam diri sudah ada niat terus mau belajar gitu kan dan belajar itu nggak hanya sendiri gitu bisa barengan sama teman gitu kan jadi pintar-pintarlah menemukan teman yang mempunyai passion sama, mempunyai semangat yang sama dan mau saling bertukar pikiran gitu karena teman itu juga salah satu support loh, support paling penting gitu dalam kita menghadapi dunia perkuliahan. Ketika kita sudah mempunyai teman yang tepat, terus passionnya atau semangatnya juga udah ada, nah rasa kesulitan tuh pasti akan ada. Cuman pelan-pelan itu akan bisa istilahnya apa diselesaikan sedikit-sedikit walaupun tidak bisa langsung selesai gitu kan tapi nikmatilah prosesnya sama halnya dulu saya juga kuliah S2 sambil kerja itu kan kalau orang lihat aduh pusing sekali udah ada project di kantor terus harus sambil kuliah juga tugasnya banyak sekali terus saya harus baca paper yang internasional pula yang Inggris gitu ya memang harus saya jalani karena memang ketika saya sudah bertekad untuk melanjutkan S2 bagaimanapun itu saya hadapi gitu kan jadi memang pelan-pelan dipelajari tidak bisa langsung bisa sama kayak halnya saya ketika saya kuliah tidak bisa langsung cepat mengerti memang harus ada pelan-pelan dosen itu juga salah satu support paling penting gitu karena bagaimanapun ketika dosen tanya dosen akan merasa senang jadi jangan berpikir bahwa ketika aduh ini saya tanya mulu ke dosennya sebenarnya happy atau enggak sih dosen itu sebenarnya makin ditanya makin happy kenapa karena dia mempunyai pikiran oh berarti ini ada beberapa mahasiswa yang memang butuh support tambahan gitu karena kan beda ya kalau misalkan
kita agak susah, khususnya kalau sesi mengajarnya secara online, karena di musola online kan kebanyakan kan vkon ya, agak susah membaca raut muka mahasiswa ini, mana yang ngerti mana yang enggak. Beda dengan kalau kita sistem Iya benar. di kelas. Kalau di kelas tuh kita bisa lihat, oh ini gerak-gerik anaknya ini ngerti atau enggak, oh ya ini kayaknya nggak ngerti, jadi saya bisa langsung tembak dengan membalikan pertanyaan, mengerti nggak dengan poin yang seperti ini gitu. Jadi memang banyak bertanya, iya bertanya boleh ke dosen siapapun itu, silahkan bertanya banyak-banyak juga nggak apa-apa. Perbanyak diskusi juga, bisa dengan dosen, bisa dengan teman-teman mahasiswa lainnya gitu kan. Terus banyak baca juga, terus memang banyak praktek juga ya tentunya ya, kan kalau akuntansi kan lebih ke prakteknya juga banyak kan ya. Itu ya mungkin kita bisa pelajari soal-soalnya, case-nya, latihan gitu kan. Nah ya beberapa saran dari saya untuk bisa belajar akuntansi lebih rileks lah gitu. Senang itu nanti Iya. pada akhirnya ketika hasilnya sudah baik. Senang itu merupakan bonus. Happy itu merupakan bonus. Tapi ketika sudah kita jalanin dengan baik, terus tidak pusing iya, senang iya. Ketika nanti rewardnya hasil IPK-nya bagus, itu kan juga merupakan kesenangan tambahan untuk nanti semester Iya. berikutnya belajar lagi dengan baik gitu. Itu ya Bu ya tuh guys, jadi jangan takut dulu ya Bu ya sama Iya. akuntansi atau semua jurusan juga sama sih. Kalau misalnya kita udah takut Iya. dulu, pasti dari awal udah beban banget mau belajar, Iya. mau bikin tugas aja tuh males-malesan pasti Bu ya kalau udah takut tuh. Iya, itulah. Iya, kalau misalnya suka, itu pasti enak ya Bu ya. Mm-mm. Ya, jadi memang harus dinikmati, hidup itu harus dinikmati. Apapun itu, kalau kita hanya melihat kesenangannya saja, ya bagaimana kita nanti mau menghadapi suatu permasalahan kan gitu. Jadi permasalahan itu juga menjadi bagian dari kita gitu. Belajar itu juga menjadi proses di kita untuk kita nanti bisa berkembang lebih baik, terus pengetahuan kita juga bisa lebih banyak gitu kan. Jadi tidak mentok di hal-hal yang itu aja, ternyata masih banyak loh kalau kita explore di luar itu. Wah, banyak sekali. Jadi di luar dari yang pelajaran yang ada di kelas-kelas, di mata kuliah itu hanya sebagian kecil gitu. Ketika kita banyak belajar, banyak baca, memang pengetahuan itu akan luas sekali. Jadi bisa berguna Google, itu pengetahuan dari segala pengetahuan. Buku juga termasuk gitu. Gitu guys. Nah terakhir Bu, tadi kayaknya aku lupa deh. Yang soal kan kata orang-orang tuh kalau misalnya akuntan atau belajar akuntansi, aduh susah karena kalau misalnya kurang 1-0 aja tuh fatal banget gitu ya. Nah itu apakah sebenarnya benar Bu, dari misalnya kita kerja nih, terus ada salah satu input saja, apakah memang itu sefatal itu atau masih bisa ditangani sama sistem atau sama apa gitu kira-kira? Iya, jadi memang balik lagi ke dasar akuntansi kan, istilahnya kalau orang bilang debit kredit harus balance. Tapi ada juga teori di mana balance itu belum tentu benar gitu. Jadi ketika debit kredit itu balance itu belum tentu benar, karena balik lagi ke perdetailan jurnalnya, sudah tepat belum penempatannya. Oh ini debitnya ini, oh kreditnya ini gitu. Nah, ketika sudah paham, balik lagi ya, harus paham betul jurnal debitnya apa, jurnal kreditnya apa, pasti dari segi angkanya itu akan benar gitu. Perhitungan itu akan menyusul kemudian, tentunya harus paham betul. Oh nanti terkait nanti uang masuk, oh harus jurnalnya apa, oh nanti ketika ada hutang, oh nanti jurnalnya akan bagaimana gitu. Jadi memang pemakaian sistem akuntansi juga akan seperti itu. Bagaimana kita tahu ini salahnya di mana? Ya kita harus paham dulu, harus lihat satu-satu dulu tentunya, karena kan ketika sudah masuk ke sistem kita harus ngeliatin satu-satu. Aduh ini tanggal berapa yang salah, atau jurnal mana yang salah, atau kita salah masukin atau input kemana gitu. Nah sama halnya dengan kalau kita belajar yang kayak masih modelnya manual gitu. Jadi kita harus lihatin satu-satu per transaksinya, per tanggalnya, sudah tepat atau belum secara jurnal debit kreditnya gitu. Jadi memang
Fatal itu kalau kita lihat dari segi eh, pembelajaran, kalaupun dasarnya debit kreditnya sudah salah, ya otomatis ke belakang-belakangnya akan salah gitu. Kenapa? Karena memang ketika secara jurnal debit kreditnya itu di awal sudah salah, akan mempengaruhi ke pelaporannya gitu kan. Sampai ke nanti ke proses closingan ya, kalau di perusahaan itu juga akan mempengaruhi gitu. Jadi memang kalau dibilang fatal, fatal kalau dari sisi perusahaan. Karena kalau salah-salah itu duitnya terlalu besar bisa berpengaruh ke sampai ke pelaporannya gitu loh. Jadi memang ketelitian itu juga perlu di dalam dunia akuntansi gitu kan. Jadi paham dan teliti apa saja yang maksudnya poin di mana yang salah dan kita bisa memperbaiki itu. Salah itu masih bisa diperbaiki gitu. Nah, mungkin kalau saya bisa bilang istilahnya sistemnya jurnal balik lah gitu. Jadi membalikkan keadaan dan memperbaiki dengan jurnal yang sebenarnya gitu. Jadi kalau saya jelaskan seberapa fatal kalau kita masih dalam dunia kuliah belajar, it's okay. Salah itu it's okay gitu. Yang penting harus tahu kenapa bisa salah, salahnya di mana dan perbaikannya seperti apa. Tapi jangan sampai ketika udah salah pas kuliah terus tidak bertanya ini atau tidak bisa memahami salahnya di mana, ketika masuk dunia kerja ternyata salah. Nah, kesalahan itu bisa memberikan dampak tentunya ke perusahaan ataupun ke UMKM ya, karena akan berentetan tuh ke belakangnya nanti sampai ke pelaporannya, pengambilan keputusannya itu juga bisa akan salah gitu. Nah, jadi seperti itulah bagaimana peran akuntansinya. Benar berarti ya Bu ya, kalau ketelitian itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak akuntansi, makanya akuntan itu profesinya gajinya sangat lumayan ya Bu ya. Iya. Karena sangat berpengaruh sekali. Iya. Ya nggak sih Bu? Boleh nggak sih Bu di-spill sedikit? Akuntan-akuntan itu biasanya pasti gede-gede ya Bu ya, gajinya. Sebenarnya kalau akuntan itu tergantung ya. Ini saya nggak bisa bilang besar atau kecilnya karena kan memang kalau melihat sekarang UMR di Indonesia pasti perusahaan akan mengacu ke UMR di Indonesia dan UMR di setiap daerah. Karena kan setiap daerah kan mempunyai rate UMR yang berbeda-beda gitu. Jadi memang gaji itu mengikuti dengan kemampuan kita dan bagaimana kita mau berkembang gitu. Contohnya kayak saya sambil bekerja juga di BINUS di bagian bisnis proses juga sebenarnya ketika saya sudah lulus dari kuliah, terus apa yang bisa saya jual terkait dengan apa saja yang saya pelajari, nah itulah reward ketika kita masuk dunia pekerjaan gitu, karena basic yang kita pelajari ketika kuliah itu akan ditantang lagi sama perusahaan, apa sih yang kamu pahami, apa sih yang kamu pelajari gitu. Nah terus ketika masuk ke dunia pekerjaan dengan gaji berapapun itu juga akan memberikan pengaruh ketika kita sudah bekerja. Kita mau belajar lagi atau enggak sih? Atau kita ya udah deh kita mengikuti arus aja gitu. Ya kalau sudah arus mah ya udah segitu-segitu aja gitu. Tapi kalau kita mau berkembang, mau belajar lagi gitu kan, terus kalau dikasih pekerjaan tidak menolak gitu kan, karena kan ketika atasan itu memberikan project ataupun pekerjaan tambahan ya di balik itu sebenarnya ada reward yang menunggu gitu. Nah, reward itu bisa beraneka ragam, mungkin bisa bonus, bisa promosi, bisa kenaikan gaji gitu kan. Nah, terus juga ketika kita sudah mempunyai batu loncatan di awal, kalau kita mau pindah ke perusahaan lain juga, oh ternyata di perusahaan lama saya banyak belajar ini, proyeknya ini yang saya tangani. Nah, itulah daya jual yang bisa kita berikan kepada perusahaan. Jadi makin banyak yang kita beri, makin banyak yang kita tahu, makin banyak yang kita kerjakan, pengalamannya itu merupakan daya jual buat kita untuk di perusahaan. Kalau misalkan kita mempunyai maksudnya mau lamar ke perusahaan lain gitu kan, untuk mengembangkan karir kita. Nah sebenarnya daya jualnya itu di situ loh gitu. Jadi kalau terkait dengan gaji, saya nggak bisa bilang karena kan mungkin bisa mempunyai rate-nya masing-masing gitu. Jadi iya, rate-nya beda-beda ya. Kasih saran ya gitu,
kerja itu sebenarnya juga belajar loh, belajar lagi. Jadi bukan hanya semata Iya. kerja, jadi kita bisa belajar lagi dengan belajar sambil bekerja. Ketika nanti kita mau loncat ke perusahaan yang lebih beken, itu juga akan mengikuti nanti salary yang akan kita dapatkan, ya rewardnya itulah gitu. Bener. Bener gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian takut banget nih sama yang namanya akuntansi, serem ini segala macam, jangan dulu, coba cari tahu dulu ya Bu ya, cari fun way-nya. Kalau misalnya teman-teman suka ngitung nih, pasti semuanya tuh sehari-harinya ngitung ya Bu ya. Sehari-hari Iya. kalian ngeluarin uang jajan, dapet gaji, upah sehari-hari ya Bu. Jadi semuanya itu pasti berhubungan banget sama akuntansi gitu. Nah, siapa tahu passion kalian itu menghitung, nanti bisa jadi mungkin cocok ya Bu ya sama dunia akuntansi kayak gitu. Iya. Yang suka Terus duit mungkin bisa gabung ke akuntansi karena hitung-hitungan gitu kan. bener banget suka duit guys. Terus apa lagi ya Bu ya? Oh ya, kalau misalnya kan tadi kayak kita dari segi pembelajaran pada saat kuliah gitu. Nah, kalau misalnya pas kerjanya itu sudah pakai aplikasi semua kah atau gimana Bu untuk akuntansi itu? Iya, tentunya kayak perusahaan yang menengah ke atas kan pasti sudah pasti menggunakan sistem ya. Sistemnya itu yang masih bisa berupa cloud ataupun yang nempel di apa device masing-masing lah, komputer dan sebagainya gitu. Nah, kalau terkait dengan level UMKM ya mungkin ada beberapa yang masih manual, tapi manual pasti akan sangat jarang sekali. Rata-rata sudah menggunakan aplikasi gitu karena memang tingkat keakuratannya itu juga sudah diakui lah gitu kan gitu. Nah, kalau yang manual-manual ya mungkin hanya supporting aja lah gitu kan, karena kan proses analisa kan tentunya kan masih membutuhkan manusia juga ya. Sistem bisa memberikan hasil analisa, tapi yang memutuskan itu adalah manusianya gitu. Jadi memang Iya benar, tetap penggunaan manusia. sistem sebagian besar ya saya bisa bilang itu sudah memakai, tapi saya tidak bisa bilang apakah semuanya sudah pakai, belum tentu pakai. Contohnya kalau kita melihat di warung-warung mungkin masih yang bersifatnya manual, catatnya pakai buku gitu kan, buku Iya buku benar ada. gitu. Nah, tapi kalau untuk Mm-mm. misalnya kalau kita melihat dari level UMKM sampai perusahaan yang bersifat multinasional itu penggunaan sistem itu sudah menjadi salah satu support yang paling penting gitu. Gitu, oke. Terima kasih banyak ya Ibu Stella untuk sharingnya. Mungkin setelah ini nanti banyak nih teman-teman yang jadinya tertarik banget untuk bisa join akuntansi. Kebetulan dari BINUS Palembang untuk periode ini cukup banyak nih Bu yang lanjut Oh untuk ambil iya. akuntansi. Iya, jadi mungkin ya semoga semuanya jadi apa ya lebih terbuka lah pikirannya kalau misalnya belajar akuntansi itu nggak melulu hitung, nggak melulu angka, terus nggak melulu nyatet-nyatet. Kita pakai juga kok teknologi sekarang pasti udah banyak banget aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu nih teman-teman semua belajar akuntansi supaya lebih gampang, ya lebih enak gitu, lebih fun. Nah, itu aja. Terakhir nih Bu, kata-kata apa ya, tips and tricks atau kata-kata saran untuk teman-teman viewers, followers yang nanti akan melihat ngobar kita. Iya, jadi memang jangan melihat segala sesuatu termasuk ketika nanti mau masuk perkuliahan jurusan apapun itu melihat susahnya dulu, karena ketika kita sudah melihat segala sesuatu itu rumit di awal gitu maka akan rumit pas perjalanan dan sampai akhirnya gitu. Nah, jadi hilangkan rasa takut, terus rasa tidak pede gitu kan, karena segala sesuatu harus kita jalani gitu. Kalau kita tidak menjalani apapun itu kan kita tidak bisa berkembang gitu. Jadi memang balik lagi akuntansi memang bukan cuma angka gitu. Ada hal banyak lain yang kita bisa pelajari. Jadi belajar itu merupakan suatu kebutuhan yang pasti akan terus dipakai,
Jadi istilahnya jangan pusing boleh. Saya tidak membilang bahwa tidak boleh pusing. Pusing itu boleh. Terus merasa sedih atau down itu akan ada saatnya. Belajar itu menjadi maksudnya dalam posisi down itu akan ada saatnya. Tapi teruslah semangat istilahnya ketika kita sudah down, oke, kita istirahat dulu. Nah, ketika kita sudah istirahat dan dirasa sudah cukup, belajarlah lagi gitu. Jadi jangan berhenti ketika kita sudah menjalani kuliah nih, berhenti tuh kayak sayang banget. Jadi kayak nggak rela. Jadi istilahnya uang yang kita sudah keluarkan tuh sia-sia gitu. Jadi jangan sampai kita belajar itu kita terus berhenti itu menjadi sia-sia gitu. Karena sayang aja gitu loh yang sudah misalkan kalau ada yang dibiayai orang tua sudah susah payah untuk membiayai, apalagi yang kalau sambil bekerja duitnya untuk kuliah juga gitu. Jadi hargailah segala sesuatu kesempatan termasuk kuliah yang bisa kita istilahnya kita dapatkan gitu, karena memang kuliah itu kan hanya beberapa maksudnya ada yang bisa kuliah karena beasiswa, karena dibiayai, tapi ada beberapa yang mungkin yang belum bisa mendapatkan kesempatan itu gitu. Jadi memang ketika memilih jurusan apapun termasuk akuntansi sudah mempunyai pikiran, oke, berarti saya sudah memilih ini, keputusan saya di ini, saya harus komitmen sampai selesai, sampai lulus. Jadi jangan sampai nanggung-nanggung nih, aduh skripsinya susah nih, aduh kayaknya nggak mau lanjut itu kayaknya nanggung banget gitu. Selesaikanlah pada sampai titik selesai pada harusnya. Jadi ketika sudah selesai, aduh ada rasa kebanggaan diri sendiri, kebanggaan dari orang-orang terdekat, keluarga dan sebagainya. Itu. Gitu guys. Nah, terima kasih banyak ya Ibu Stella sudah mau bergabung di ngobrol kali ini. Akhirnya kita bisa ngobrol ya Bu ya. Nanti kita tunggu nih kedatangan Ibu Stella langsung ke Palembang Bu. Oke, boleh. Nanti saya kalau nanti mungkin akan ada seminar. Biasanya tuh ada seminar kita untuk adik-adik SMA, untuk industri gitu. Nanti kita tunggu kedatangan dosen-dosen dari jurusan akuntansi ya Bu ya. Iya. Khususnya dari Bu Stella, nanti main-main ke sini Bu. Iya, nanti kalau ada diberikan kesempatan untuk main ke Palembang, nanti kita akan main ke Palembang lagi. Gitu. Oke, baik. Cukup sekian ya Bu untuk iya, terima kasih banyak Bu. Sehat selalu ya Ibu Stella. Salam untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di Kemanjisan. Salam dari kita tim yang ada di Palembang. Ya, terima kasih juga JJ. Salam sehat juga untuk semua iya, yang Ibu. bar. Baik, baik Bu. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Boleh, oke. Nah, itulah tadi teman-teman untuk sharing kita dan ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu Stella mengenai jurusan akuntansi. Tuh bener banget kata Ibu Stella, akuntansi itu nggak cuma angka, jadi akan banyak banget yang akan kalian pelajari. Dan kalian nggak perlu harus pinter dulu tuh untuk bisa belajar akuntansi, karena semuanya itu pasti akan bisa dipelajari dan kalian akan belajar mulai dari nol banget tuh nanti pas kalian masuk ke akuntansi, lalu kalian akan belajar dasar-dasarnya dulu. Nah, jadi jangan takut nanti, aduh aku nggak suka hitung-hitungan, kalau aku masuk akuntansi aku bakal stres. Enggak ya guys, karena ya itu tadi kalian akan belajar dari nol, dari dasarnya, apa itu akuntansi, terus juga basic rumusnya seperti apa, dan masih banyak lagi lah, pokoknya kalian tidak langsung dituntut untuk bisa melakukan pembukuan. Tenang saja, oke. Nah, selanjutnya nih ya, untuk pengumuman kepada teman-teman yang masih belum bergabung nih sama kita di tahun 2022, mumpung masih ada pembukaan terakhir di bulan November untuk tahun ini, yang pendaftarannya itu masih cukup lama ya, masih 1 bulanan lagi. Buruan bergabung, karena kapan lagi nih kalau misalnya sudah kelewatan bulan November, kalian pasti baru akan kuliah di 2023.
yang harusnya kalian lulus tahun berapa, jadinya lulus tahun berapa, gitu, sayang banget. Jadi kalau bisa nih semuanya teman-teman kita tunggu kehadirannya di periode November. Pendaftarannya sudah dibuka dari sekarang. Kalau misalnya teman-teman yang belum daftar, boleh. Formulirnya harganya cuma 250.000 aja, teman-teman sudah bisa ikut tes masuk dan juga tes beasiswa. Beasiswanya apa? Nanti teman-teman bisa langsung tanya saja ke admin. Nanti beasiswanya itu berbeda-beda setiap program, cuman pasti semuanya menguntungkan nih teman-teman, karena kita ada potongan banyak banget komponen biaya. Nanti tinggal teman-teman tanya ya sama adminnya, ada admin satu, ada admin dua, dan admin tiga, semua cewek. Jadi boleh langsung di chat aja, oke? Nah, sekian ngobrol kita hari Sabtu ini. Nanti kita akan ketemu lagi sekitar minggu depan dan juga 2 minggu lagi. Apa yang akan kita bahas? Jadi cadel nih namanya. Apa yang akan kita bahas? Banyak banget, nanti akan ada pilihan-pilihan selanjutnya. Mungkin kita akan bedah jurusan lagi atau ngobrol sama alumni lagi ataupun mahasiswa aktif. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Salam hangat dari Binus Palembang. Semoga semuanya sehat terus dan sukses selalu. Happy weekend. Bye-bye.